Emang nggak salah ya kalau Indonesia dibilang sebagai negara singkong, fams. Gimana enggak? Singkong bisa tumbuh dengan subur di mana aja, termasuk di pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Saking suburnya, ada 20 juta ton singkong yang dihasilkan dalam setahun loh, fams. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai penghasil singkong terbesar nomor 4 di dunia setelah Nigeria, Thailand, dan Brazil. Indonesia mendunia, fams! Nah, wilayah penghasil singkong terbesar di tanah air ternyata berada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari 6.000 hektar kebun singkong, Banjarnegara bisa menghasilkan sekitar 110.000 ton umbi kayu. Wow! Misalnya, kebun singkong di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ini. Gak heran, fams, kalau Banjarnegara disebut sentra singkong di Indonesia. Fams, singkong masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 silam, pas kedatangan bangsa Portugis. Kala itu, bangsa Portugis yang baru pulang dari benua Amerika Latin memperkenalkan ketela ke penduduk di Maluku. Fams, tanaman bernama Latin Manihot utilissima ini memang aslinya berasal dari Amerika Selatan, tapi butuh waktu lama nih bagi singkong untuk menyebar ke daerah lain. Perlu hingga 2 abad, tepatnya pada tahun 1850-an. Sebelum akhirnya singkong diperkenalkan di Pulau Jawa, tepatnya di sekitar Jawa Timur. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, singkong kian populer sebagai makanan pokok rakyat, selain beras. Mantap nih! Tapi, berlimpahnya produksi singkong di Banjarnegara ternyata nggak selalu berakibat baik, fams. Berlebihnya jumlah singkong, terutama saat musim panen, membuat harga jualnya anjlok, merosot tajam. Bahkan, hanya Rp300 saja nih per kilogram. Waduh, murah banget ya! Malum aja, fams. Singkong-singkong ini soalnya nggak mampu diserap oleh pasar, sehingga banyak yang membusuk. Di tengah kegalauan para petani, muncullah Rumah Mokaf, fams. Sebuah usaha kecil menengah berbasis sociopreneur yang memproduksi tepung singkong. Pembuatan tepung berbahan baku singkong ini berhasil jadi solusi mengatasi stok singkong yang berlebih ketika panen tiba. Mokaf sendiri kepanjangan dari Modified Cassava Flour, alias tepung singkong hasil modifikasi. Tepung mokaf ini memiliki perbedaan dengan tepung singkong yang telah ada di pasaran. Dinamakan tepung mokaf karena singkatan dari Modified Cassava Flour, yaitu tepung ubi kayu atau singkong yang dimodifikasi. Tepung mokaf ini sudah dirintis sejak 2004 oleh peneliti dari Universitas Jember, fams. Kemudian tahun 2011 masuk nih uji coba konsumsi. Wah, hebat ya! Tepung mokaf dan tepung singkong ini berbeda loh. Kalau tepung singkong alias tepung tapioka bisa bikin makanan jadi kenyal. Kalau tepung mokaf ini justru bikin makanan jadi renyah. Wah, unik juga ya. Perbedaan tekstur ini, fams, disebabkan perbedaan cara pengolahannya. Kalau tepung tapioka, bagian singkong yang diolah jadi tepung, hanya air perasan dari daging singkongnya aja. Sedangkan tepung mokaf, bagian yang diolah jadi tepung adalah seluruh bagian singkong yang sudah difermentasi. Kalau sudah jadi tepung, tinggal kemas aja deh, fams. Sebelum dibungkus, kemasan disemprot nitrogen dulu, biar mengembang. Satu kemasan tepung mokaf ini isinya 500 gram, harganya cuma 17 ribuan aja kok. Dalam sehari, Rumah Mokaf ini bisa memproduksi hingga 500 bungkus tepung. Keunikan tepung mokaf ini membuat makanan jadi renyah, fams, sehingga diburu pembeli hingga mancanegara. Seperti Singapura, Uni Emirat Arab, hingga Inggris. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tangan dingin owner Rumah Mokaf ini, fams. Alhamdulillah sudah mulai ekspor waktu itu ke Inggris, terus kemudian ada juga kemarin yang terakhir ke Oman sama Dubai gitu. Kita pernah juga ekspor ke Singapura dan ke Malaysia gitu ya, seperti itu gitu. Kalau yang terakhir ini kami diikutkan pameran oleh Bank Indonesia terakhir ke Las Vegas, terus ini lagi ada pameran juga di mana itu Jepang gitu ya. Terus yang sekarang lagi berlangsung di California. Ini pameran organik internasional gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa buyer sudah mulai berdatangan gitu ya, dan harapannya singkong ini tidak hanya lagi menjadi pangan lokal Indonesia, tetapi menjadi diterima di kalangan internasional juga gitu ya, seperti itu. Hebatnya lagi, penjualan tepung mokaf selama pandemi justru meningkat. Kalau sebelum pandemi terjual 4-5 ton, pas pandemi gini jadi 7-8 ton. Keberhasilan tepung mokaf ini bukan hanya membawa perubahan bagi para petani singkong aja, tapi sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari peternak kambing, di mana daun singkong bekas panen yang dimanfaatkan jadi pakan ternak, sampai ibu-ibu dari kelompok wanita tani. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia.
Gak cuma jadi idolanya orang Indonesia, singkong juga jadi menu diet favorit orang Amerika loh. Makanya, singkong asal Indonesia sampai dibekukan agar bisa dikirim ke negeri Paman Sam sana. Singkong ini dikupas dan dipotong dengan ukuran 6-10 cm. Karena singkong punya serat akar di bagian tengahnya, maka harus kita hilangkan dengan cara bor kayak gini. Jadi nggak perlu repot nih membuang serat akar ketika disantap. Lalu, masukkan singkong ke dalam mesin shake conveyor. Goyang terus! Cara ini membuat singkong-singkong tidak saling menempel, fams. Pembekuan singkong dilakukan di suhu minus 24 derajat Celcius. Jadi pembekuan ini bikin singkong jadi awet sampai 2 tahun dan bebas bakteri. Dulu, sebelum teknologi pembekuan ditemukan, nenek moyang kita sudah mengawetkan singkong dengan cara difermentasi, fams. Yep, singkongnya dibuat jadi peyem. Setelah singkong rebus mulai kering, waktunya melakukan fermentasi dengan tambahan ragi. Hasilnya nanti, singkong jadi mengembang dan matang.